Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa berjumpa lagi di acara Dikot di pertemuan kelima ini. Nah, dan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian tetap semangat juga mengikuti acara ini sampai akhir ya. Nah, sebelumnya terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang hadir, dan tak lupa juga terima kasih kepada pemateri kita Kang Gagas. Dan semoga lebih banyak ilmu yang bisa kita dapat. Sebelumnya saya ingatkan kembali pada rekan-rekan untuk mematuhi aturan yaitu on cam ya, jangan lupa on cam nih saat acara dimulai. Dan kalau bisa di saat bertanya atau apa harus on mic ya. Nah, jika ada kendala bisa menghubungi divisi keamanan atau panitia. Dan jika ada yang ingin bertanya, maka boleh banget ya. Ingat lagi harus on mic dan on cam. Nah, sekarang materi yang akan dibawakan hari ini itu adalah implementasi kode igniter pada web company profile. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja acara ini, dan saya serahkan kepada pemateri kita, Mangga Kang Gagas, dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih Kang Anggi selaku moderator ya. Oke, di pertemuan kemarin kita sudah coba untuk mengimplementasikan framework kode igniter ke dalam website company profile kita. Nah, kemarin fitur yang sudah kita buat, yang pertama ada login, lalu ada create ya untuk berita, baik itu tambah berita, delete berita, dan edit berita. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan ke modul-modul atau fitur selanjutnya di web company profile kita di pertemuan yang ini. Saya izin share screen. Oke. Nah, ini adalah halaman utama website company profile kita ya. Lalu untuk hari ini kita coba lanjut di bagian admin panel terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan ke-6 ya, di bagian halaman utama. Semoga waktunya cukup karena 2 pertemuan lagi. Langsung saja ya, kita ketikkan. Pertama kita start dulu ya untuk exam PP sampai di bagian modul ini berwarna hijau, lalu di bagian action ini tombolnya berubah menjadi stop. Selanjutnya jangan lupa untuk VS Code juga dibuka pada project di code. Lalu kita coba ketik localhost di code pada browser /dashboard. Ini adalah halaman login yang kemarin sudah kita buat. Lalu kita masukkan username admin, passwordnya 12345. Oke, ini adalah halaman utama dari admin panel website company profile kita, di mana ada beberapa card ya kita sebut comping. Yang pertama ada berita, galeri, kontak, dan pengguna. Lalu kemarin kita sudah masuk ke grup berita ya, di mana kita bisa tambah berita, lalu bisa edit berita, dan juga bisa hapus berita ya. Sekarang kita akan masuk ke menu galeri, kontak, profil, dan pengguna. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama kita klik menu galeri. Di sini masih default ya, ada nol, judul, dibuat, dan aksi. Belum bisa kita tambah, belum berfungsi. Kita coba buka phpMyAdmin dulu, localhost. Lalu kita masuk ke database DB di code, lalu ke galeri. Nah, di sini ada kolom ID user, judul, image, dan create ya.
Lalu kita coba buat untuk halaman galeri ini. Kita masuk ke VS Code, lalu application, seperti biasa, controller. Kita pilih dashboard. Di sini kita cari function galeri, mengarah ke view dashboard galeri. Kita buka view dashboard, lalu galeri. Oke, ini adalah view untuk galeri kita. Lalu selanjutnya kita coba membuat form untuk upload gambar ya pada halaman galeri ini. Caranya masih sama seperti kemarin, ada di controller. Kita lihat terlebih dahulu di function galeri ya, fungsi galeri dia mengarah ke view dashboard galeri. Maka kita buka view galeri. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan form untuk upload galeri yang akan kita simpan ke dalam website company profile kita. Kita butuh dua form. Yang pertama form untuk judul dan yang kedua form untuk image. Makanya kita coba div class 12. Lalu kita tambahkan class box. Kita tes dulu. Nah, berarti kita pakai card ya. Div class card, lalu kita tambahkan div class card header, lalu H3 kelas title, kita cari ada atau enggak title ya. Title ada, oke. Lalu kita tambahkan kalimat unggah galeri. Selanjutnya kita tambahkan setelah card header di sini ada kelas body. Lalu kita tambahkan div class form group B3 margin button label judul. Lalu tambahkan input text, satu input text dengan nama judul, kasih kelas form control judul. Lalu kita tambahkan juga kelas form satu input file ya, gambar. Ini file gambar. Kita coba refresh. Kurang lebih seperti ini untuk form unggah galeri kita. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita tambahkan margin button 3. Lalu kita tambahkan satu tombol plus button submit unggah plus button primary. Jangan lupa kita tambahkan juga untuk from action ya, dengan metode post from action. Oke, ini untuk form unggah galeri pada website company profile kita. Selanjutnya kita akan coba unggah galeri dan kita tes apakah data galeri tersebut akan masuk ke dalam database. Kita masuk ke controller dashboard. Di sini sudah kita pisahkan ya untuk khusus untuk mengunggah file atau menyimpan data ke dalam database, kita taruh di controller grid.
maka kita arahkan untuk formation, visual, kita arahkan ke create. Kita nanti membuat fungsi galeri di dalam controller create. Kita coba copy saja ya, karena kita mepet ya waktunya, jadi kita coba copy saja dari function berita, lalu kita sesuaikan. Pada function berita ini akan merah ya, bergaris bawah merah karena function berita sudah dipakai di atas pada line 12. Maka coba kita ganti dengan galeri. Lalu kita sesuaikan ini button tipe submit dengan name unggah. Lalu kita hanya butuh satu validasi dengan required ya, harus diisi pada input text name dengan judul name judul maksud saya. Lalu kita sesuaikan juga gambar, ID user, kita berdasarkan sesi login, lalu judul, yang terakhir ada kita lihat database, image. Oke, lalu kita arahkan ke dalam table galeri. Selanjutnya kita arahkan redirect-nya setelah galeri gambar tersebut diunggah ya. Kita arahkan ke dalam dashboard galeri. Lalu kita ubah juga galeri berhasil dipublikasi, harap isi semua data oke. Kita akan coba untuk unggah gambar ya. Contohnya company. Kita pilih gambarnya, lalu kita unggah. Kita cek di dalam database, datanya masuk ya. Untuk upload gambar berarti sampai sini kita berhasil. Tinggal kita tambahkan beberapa alert atau notifikasi apabila gambar tersebut berhasil diunggah atau tidak. Untuk caranya di sini kita sudah coba berikan flash data dengan nama sukses dan violet. Sukses ketika data berhasil diunggah dan violet ketika data atau ada form yang tidak kita isi. Maka dia menampilkan pesan harap isi semua data. Kita buka yang galeri, lalu kita tambahkan di dalam row plus call, kita kasih MD12, kita kasih margin button juga. Kita validasi if session flash data sukses, maka kelas kita kasih kelas alert dan sukses dengan pesan yang sudah kita buat this data sukses. Selanjutnya kita tutup. Kita juga buat untuk notifikasi yang gagal ya. Caranya kita tinggal ganti yang sukses ini dengan kata violet. Yang kedua flash data violet dan alertnya kita ubah dengan dangar. Kita coba harap isi semua data karena kita belum mengisi data ya. Lalu kita coba isi judulnya Kompro 2. Kita unggah. Nah, galeri berhasil dipublikasi, maka data di dalam database muncul ya, ada 2. Barangkali setelah ini kita akan tampilkan 2 data tadi ke dalam data table ya, yang ada di bawah form unggah galeri. Barangkali ada yang bisa bantu saya untuk bagian model, bagaimana caranya menampilkan data dari database ke dalam atau ditampilkan ke dalam view. Enggak, saya kembalikan ke Kang Andi. Barangkali dari teman-teman ada yang mau bantu, silakan.
Nah, mulai teman-teman. Ada yang bisa membantu Kang Gaga gak? Ayo dong. Nah. Aduh. Atau pembahasan tadi masih kurang jelas, monggo tanya aja. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, bisa bilang ya. Atau dari penjelasan tadi barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau nggak ada, kita coba lanjut ke model ya untuk menampilkan galeri ke dalam view. Kita buka dulu. Ini tidak ada pertanyaan ya. Kita buka dulu model ya, dashboard model. Di sini kita sudah pernah membuat fungsi untuk menampilkan galeri. Nama fungsinya kita function get gallery, ya, return this db get table gallery, lalu kita punya result untuk menampilkan list data dari table gallery. Akan tetapi ini kita pada table gallery kita mempunyai join ID user, sehingga kita akan menampilkan nama dari si pengunggah galeri tersebut. Nah, caranya maka kita ganti query ini, kita komentar ya dengan cara tekan Ctrl atau Ctrl slash ya, tanda atau slash. Lalu kita coba this db select. Ada yang bisa bantu saya untuk menampilkan join galeri dengan table user? Barangkali ada yang bisa bantu. Kang Andi. Halo guys. Apa dari Kang Arif mereka bisa membantu Kang Gaga guys? Mungkin dari panitia juga mulai mengasuk Kang Cepi. Insya Allah kita cukup ya waktunya untuk sampai ke halaman user. Nanti setelah ini akan coba saya upload ke GitHub. Teman-teman bisa download untuk dipelajari, atau bahkan kalau dari teman-teman ada yang mau coba untuk mengintegrasikan halaman utama sebelum kita masuk ke pertemuan ke-6, boleh ya. Oke, kita lanjut saja. Kalau tidak ada pertanyaan atau belum ada yang mau bantu ya. Pertama kita siapkan ya di db select, besok a titik ya. Kang Ujang, izin masuk kan? boleh, mangga. Suaranya kecil kan? Oh iya. Cek. Oke. Mau ini Kang, mau ngejawab yang tadi. Mangga, Kang, boleh. Nah, itu mungkin kan dolar bis Ya. ke db terus select. Ya. Di dalamnya tabel galeri Kang. Di sini Ya, langsung di dalamnya. tabel galeri. Terus Ya. menuju ke result Kang. SD class result seperti ini Kang. Ya. Oke. Kira-kira. Oke, makasih ya Kang Ujang Mulyana ya, karena udah membantu. Untuk ini, query ini masih kurang tepat ya Kang Ujang, karena untuk menampilkan data dalam table galeri secara keseluruhan ya, dengan total data yang ada, itu menggunakan baris ke-41 Kang, yang saya komentar ini. Jadi langsung return ya, this db get table galeri langsung result.
Kalau select berarti bukan langsung table kan atau teman-teman ya, tapi kita arahkan dulu seperti di atas, yaitu kolom dari masing-masing table dengan alias. Contohnya, tapi makasih ya Kang Ujang udah membantu. Nah, contohnya di sini select, kita asumsikan A itu sebagai table galeri ya. Maka kita lihat dulu di dalam database ada judul dan image. Maka kita arahkan A judul, lalu A image, yang kedua B nama as outdoor, kita alias. Lalu baris selanjutnya this db table pertama, table galeri as A, lalu kita joinkan this db join table user as B on ya, di mana pada table galeri A ID user itu sama dengan B di table user dengan nama ID kolomnya ya. Lalu kita urutkan this db order by A ID sebagai descending. Jadi nanti yang tampil itu data yang terbaru yang paling atas. Selanjutnya db get lalu baru lasso. Nah, untuk cara menampilkan galeri di join dengan table user kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita coba panggil fungsi get galeri ini ke dalam dashboard agar kita bisa menampilkan data galeri ke dalam view. Kita coba masuk ke dashboard. Lalu pada galeri kita buat variabel di dalam data berupa array ya, data misal atau galeri. Lalu kita masukkan this dashboard nama fungsi ya, get galeri. Nah, ini untuk cara pemanggilan fungsi pada model ke dalam dashboard yang akan ditampilkan di view. Selanjutnya kita coba for each atau looping data galeri ini dengan variabel galeri ke dalam view galeri. Nah, di sini kita coba loopingkan dengan cara php for each $galeri as galeri. Atau alias ini bebas ya, teman-teman bisa data, bisa galeri, ini hanya variabel saja. And for each. Ini di sini kita masih ada data dummy, satu data. Karena di database kita sudah punya dua data, maka setelah kita refresh akan muncul menjadi dua data. Nah, di sini barangkali ada dari teman-teman nih yang bisa bantu saya ya. Kira-kira yang salah apa ya, kenapa muncul error seperti ini? Enggak, barangkali Kang Anggi bisa menanyakan teman-teman untuk membantu saya. Benar teman-teman. Enggak bisa Kang Ujang lagi. Kang Ujang. Izin masuk Kang. Oh, bentar Kang. Ada kendala jaringan. Ya. Sok mangga Kang Ujang. Kang Ujang, Anda kan? Di line 40 Kang. Di line 40? Iya. Di apa nih? Di file apa? Di dashboard. Di model dashboard. Oke. Oke, model, dashboard model ya. Line 40. Baik. Gimana, Kang Ujang?
gimana? Apa udah ketemu Kang Ujang? Cukup ini sih sebenarnya ya, cukup terlihat untuk errornya tadi. Kang, mau Kita ya, sama Arif Kang, apa Arif boleh scroll ke atas sedikit Kang? scroll ke atas? Ya. Oh iya boleh. Nah, ini Kang yang forum harusnya salah itu jadi from harusnya bukan forum. Tipe. Forum ini? Ya. Oke, kita coba ya ganti form. Oke, terima kasih Kang Arif, Kang Ujang. Kita coba refresh. Masih error Itu kan? belum keganti. Belum keganti. Ya, Yang mana? yang Oh, 40. yang ini. Iya. Ini. Ya, mantap. Oke. Nah, oke, mantap. Berarti rada ini ya, jadi kita sebagai developer harus bisa problem solving untuk ketika kita menemukan error-error seperti tadi. Nah, di sini jadi ada dua data karena kita mempunyai dua data di tabel galeri. Selanjutnya kita sesuaikan untuk nomor, judul, dan tanggal dibuat. Kita tambahkan juga satu field ya dengan nama oleh misal. Lalu di sini kita coba tambahkan variabel $no kasih nilai 0. Lalu di sini kita tambahkan $no plus ya. Di sini kita tampilkan lalu selanjutnya di sini PFO $data judul. Lalu di sini juga PHPFO $data outdoor. Yang terakhir data create. Nah, kalau ini kenapa? Ada yang tahu barangkali? Mangga. Untuk error pada file galeri, dashboard galeri dan 77. Content finished, property, static class, clip. Ada yang tahu? Ini ada error dua data ya. Jadi di sini coba kita analisis. Create ini tidak diketahui ya, karena pada database kita mempunyai field atau kolom bernama create. Jadi kurang huruf D. Kita coba tambahkan huruf D. Masih belum ya, create. Nah, kira-kira kenapa nih? Maka teman-teman bantu analisis ya. Ya, Kang Arif, so Tipayu. Oke, ada yang bisa bantu? Padahal kita sudah panggil namanya benar ya, created ya. Di sini juga sama. Tapi nggak tampil di sini. Dia nggak tahu ya, nggak menemukan variable create. Apa yang salah dari codingan kita? Coba saya tampilkan untuk modelnya. Barangkali dari teman-teman lebih jelas kalau saya tampilkan seperti ini.
Oke, Kang Reza ya. Kang Reza di sini menjawab akrit. Akrit ini ditaruh di mana, Kang Reza? Akrit ini ditaruh di mana, Kang Reza, atau teman-teman yang lain barangkali bisa jawab. Get Gallery dari Kang Alvin. Get Gallery. Get Gallery ya, di bagian mana? Di bagian select kah, from, join, atau order by? Bagian select, Kang Reza ya. Oke, Kang Alvin itu menjawab bagian select. Kang Kevin select. Oke. Titik. Coba refresh. Oke, betul ya. Makasih teman-teman, Kang Alvin, terus Kang Reza, Kang Kevin. Selanjutnya kita lanjutkan. Setelah kita sudah berhasil mengunggah galeri, kita coba untuk membuat fitur edit galeri. Nah, untuk edit galeri, kita coba masuk ke controller update. Lalu kita sama ya, kita copy saja yang kita di sini kita biarkan punya tombol ya nanti dengan nama simpan method post. Lalu kita hapus yang konten karena di galeri ini kita hanya punya judul. Selanjutnya untuk konten juga kita hapus pada data array. Untuk tabelnya kita rubah ke dalam tabel galeri. Beritanya juga kita ubah ya, notifnya galeri, redirect-nya juga kita ubah ke galeri. Nah, di sini ada dua validasi ya. Di mana ya validasi yang pertama, jika semua form diisi dan input file dengan nama gambar itu diisi juga, maka dia update judul dan gambar. Else if ya, kalau tapi kondisi kedua, kalau semua form diisi tapi untuk input gambarnya tidak diisi, maka dia hanya update judul saja. Jadi yang konten kita hapus, judul saja. Perbedaannya di sini yang pertama ada gambarnya, yang kedua hanya judul. Lalu kita ubah juga di sini table galeri. Notifnya juga kita ubah galeri, redirect-nya juga kita ubah galeri. Lalu else ya, jika dua kondisi ini salah, maka dia redirect ke crypt galeri dengan notif harap isi semua data. Jadi kalau form judulnya kita kosongkan dan form input gambarnya kita kosongkan juga, maka dia menampilkan notif violet ya, harap isi semua data. Lalu yang terakhir kita coba ubah ini menjadi galeri. Ambil fungsi dari update model dengan nama kita ubah get galeri, diambil dari URI segmen ketiga ID ya. Nanti URI segmen ketiga ini berisi ID dari gambar yang kita edit. Selanjutnya kita coba lalu ini this view update kita arahkan ke galeri juga. Lalu kita buat modelnya dengan nama get galeri. Kita buka update model. Lalu kita tambahkan sama seperti yang get berita ya, function get gallery $id, variabel terakhir URI segmen 3, lalu kita kasih query, kasih validasi this db where id sama dengan id. Jadi nanti data yang ditampilkan adalah berdasarkan id yang dikirim dari controller, yaitu parameter terakhir ya dari URI segmen ketiga. Lalu kita kembalikan juga return this dbget dari table galeri. Di sini kita butuh row karena yang kita ambil hanya satu data berdasarkan ID galeri tersebut yang kita edit ya. Setelah ini kita coba arahkan juga untuk view-nya ya. Coba kita arahkan dulu di view galeri.
Di sini kita punya tombol edit, tapi belum kita arahkan, maka kita arahkan dulu. Echo base URL update slash galeri slash ID dari galeri yang akan kita edit. Ini sebagai parameter ketiga ya di data ID. Lalu kita tambahkan juga untuk yang delete base URL ke dalam controller delete dengan nama galeri, nama fungsi galeri ya. Lalu kita kirim juga ID-nya this data ID. Oke, kita coba refresh dulu untuk halaman galeri. Nah, di sini kita menemukan menemukan error sama ya, undefined property aesthetic class ID. Kira-kira dari teman-teman nih, kenapa kita menemukan atau mendapatkan error seperti ini? Mangga saya kembalikan ke Kang Anggi, barangkali bisa mengajukan pertanyaan ke teman-teman. Nah, rekan nih ada pertanyaan dari Kang Gagas, ada error di line 78. Ada yang bisa jawab gak? Nah, kalau bisa mah pada on mic ya, biar interaksinya enak gitu kan. Biar kerasa aja gitu. Dan hati ke hati. Ya guys, ayo dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Alvin. Kang, boleh lihat di data dashboard galeri PHP yang di line 78. Oke, ini ya line 78 siap? Ya. Betul. Oke. Sebentar dilihat dulu, Kang. Siap, Anda Kang Alvin. Geser lagi mungkin, Kang. Tadi nggak kelihatan jelas Nah, ini barisnya. udah di text wrap ya, jadi nggak ada geser-geser Kang Alvin, enggak. Gimana Kang Alvin? Oke, kita lanjut ya, karena waktunya terus berjalan. Nah, untuk error ID ini karena apa? Karena pada dashboard model kita hanya memanggil judul, create, image, dan nama dari table galeri tanpa memanggil ID dari table galeri. Nah, kita coba panggil, setelah itu kita refresh. Nah, maka error itu hilang ya. Oke, selanjutnya kita coba klik edit. Di sini an error was seperti biasa ya, unable to load the request file dashboard update galeri. Kira-kira kenapa nih? Ada yang masih ingat nggak?
Ada yang bisa bantu jawab? Izin menjawab, Kang. Teh Selva. Kalau nggak salah tuh nggak ada file gallery.php-nya ya Di mana? di dashboard. Di dashboard. Di dashboard kita Terus ada ini di dashboard galeri. Oh, update. Oh iya betul. Oke, untuk jawaban Teh Selva, betul ya, karena kita belum punya file di dalam folder dashboard, folder view ya, di dashboard update dengan nama gallery.php. Maka kita coba buat terlebih dahulu. Caranya, kita coba tambahkan view dengan nama update dengan nama galeri ya. Kita copy saja yang berita, lalu kita paste dalam folder update, kita rename jadi galeri. Lalu kita ubah juga edit galeri, multiple form data, simpan. Kita punya input post dengan nama simpan. Selanjutnya kita sesuaikan yang untuk konten kita hilangkan, kita sisakan judul. Lalu simpannya. Lalu kita ubah labelnya menjadi apa nih? Gambar ya. Edit gambar. Oke, simpan. Kita refresh. Di sini error nih. Kita menemukan error lagi. Undefined variable berita. Trying to get property judul of non-object. Kira-kira kenapa nih untuk error seperti ini? Barangkali ada yang bisa jawab juga. Kalau kita menemukan error seperti ini ya, undefined variable berita, karena pada controller update dengan fungsi galeri di sini, galeri kita mengirim variabel dari variabel dari data dengan nama galeri, di mana variabel ini mengambil fungsi dari update model dengan nama get galeri. Jadi kita ubah untuk berita tadi menjadi galeri. Refresh. Nah, maka akan hilang errornya. Selanjutnya kita coba ubah untuk judul, misal kompro di code. Kita coba lihat di database. Di sini kompro 2 image ya. Terakhir mempunyai name A26. Coba kita simpan. Galeri berhasil disimpan. Di sini kompro di code sudah berubah, tapi file name-nya masih A6 ya untuk image. Selanjutnya kita coba untuk unggah dengan gambarnya juga. Open, simpan. Galeri berhasil disimpan. Kita coba refresh. Nah, berubah menjadi 10.8b, artinya gambar kita berhasil diunggah ya untuk proses edit galeri. Lalu selanjutnya kita buat delete galeri. Kita masuk ke controller delete, lalu kita buat, teman-teman bisa ketik atau juga copy paste ya. Di sini kita copy paste saja, lalu kita rubah nama fungsinya menjadi galeri. Nah, kalau teman-teman copy paste ya, teman-teman yang perlu diperhatikan yang pertama adalah nama fungsi, dan yang kedua adalah nama table.
Dan yang ketiga, redirect ini setelah data berhasil atau gagal akan diarahkan ke halaman apa. Kita coba ubah galeri. Simpan, selanjutnya kita coba delete. Nah, datanya tinggal satu ya, galeri berhasil dihapus. Kita coba lihat. Oke, datanya juga sisa satu. Oke, ini untuk fitur galeri. Kita sudah berhasil membuat halaman galeri dengan fitur unggah galeri, judul dan gambar, termasuk edit dan hapus. Selanjutnya, kita tidak akan masuk ke kontak terlebih dahulu karena kontak tersebut bukan diinput oleh admin ya, admin website, akan tetapi diinput oleh pengunjung atau visitor website. Jadi akan kita coba buat fiturnya di pertemuan ke-6, termasuk halaman utama menampilkan berita, galeri, profil, dan yang lainnya ya. Lalu kita lanjut ke profile. Di sini di halaman profile kita sudah coba buat tampilannya. Yang pertama ada nomor, judul, oleh, dibuat, dan diperbarui. Nah, kita coba lihat untuk tabel profile. Di sini ada kolom ID user, judul, konten, slug, create, dan update. Lalu kita coba untuk membuat tambah ya, tambah dulu. Kita close semua. Lalu kita buka controller dashboard, model dashboard, dan view apa nih tadi? View profile ya. Oke, di sini yang perlu kita tambahkan adalah tombol tambah ya. Ketika kita klik tombol tambah, ini akan mengarah kemana? Jadi kita tambahkan di sini BCRL, kita arahkan ke controller create / profile. Press, klik. Nah, di sini kita menemukan 404 pack not found karena belum kita buat kontrolernya ya, nama fungsinya. Nah, kita coba buat nama fungsi profile di dalam controller create. Kita buka controller create. Selanjutnya kita coba tambahkan function profile. Lalu kita validasi if session user data ID. Jika sudah login, maka dia bisa membuka halaman profile ya. Kita coba tampilkan user data, $data sama dengan kita jadikan array. Data ini kita ambil dari model out model dengan nama get user data, di mana nama fungsi get user data ini kita mengambil semua data yang ada di tabel user berdasarkan ID sesi kita ya. Jadi nanti kita bisa menampilkan nama kita, email kita ya, dan yang lainnya termasuk biodata yang sudah kita buat di dalam tabel profile tanpa login. Setelah maksudnya setelah teman-teman memperbarui profile, jadi profile itu otomatis akan berubah tanpa logout, lalu teman-teman login lagi. Sepertinya seperti itu ya. Karena kadang ada beberapa aplikasi yang semua data itu dimasukkan ke dalam sesi, sehingga ketika teman-teman memperbarui data di bagian profil nanti tidak otomatis terupdate. Teman-teman harus logout dulu lalu login lagi. Itu akan menyulitkan pengguna admin website tersebut. Lanjut, get user data. Lalu kita masukkan parameter di session user data ID. Kita kirim ID kita ke fungsi get user data. Lalu jangan lupa kita load view kita panggil ya, dashboard create profile. Kita panggil juga variabel kita $data. Refresh. Nah, di sini
kita menemukan error lagi, unable to load the request field dashboard grid profile. Seperti yang tadi dijawab oleh Teh Selva, kita belum punya view dengan nama profil PHP di dalam folder grid. Maka kita coba buat untuk view tersebut di dalam folder grid. Kita copy saja dari berita, lalu kita paste dan kita rename menjadi profile. Selanjutnya kita coba refresh. Nah, di sini ada judul dan konten. Tambah berita kita ubah menjadi tambah profile. Selanjutnya data yang kita butuhkan di dalam profil ini adalah antara lain judul, konten, slope, dan grid update. Maka kita butuh satu form lagi selain judul dan konten, yaitu form slope. Kita coba tambahkan untuk form slope di bawah judul, di kelas form group MB3, margin bottom 3, lalu kita kasih label slope. Selanjutnya kita buat input text dengan nama slope, kita kasih kelas form console, lalu placeholder slope. Kita coba refresh. Nah, maka kita sudah punya 3 form ya. Yang pertama ada judul, slope, konten, dan ada 4 ya, dan terakhir thumbnail. Selanjutnya kita buat fungsi untuk tambah di sini. Kita punya from action dengan metode post. Ada input text dengan nama judul, slope, text area dengan nama konten, dan satu input file dengan nama gambar. Kita punya juga button tipe submit dengan nama tambah. Jadi kita buka di create, setelah validasi sesi login, kita tambahkan logic lagi if set $post nama button yang kita buat tambah ya. Jadi ketika tombol tambah diklik, maka else, jika tidak, dia menampilkan view. Oke, untuk tambah ini kita coba copy dari sini, lalu kita paste. Nah, di sini ada judul, lalu ada slope dan ada konten. Nah, ketiga from ini kita harus isi ya. Jadi kita tambahkan 3, judul, slope, lalu ada konten ya. Di sini kita validasi jika 3 form ini kita isi dan ada gambar yang kita upload, maka di sini kita buat variabel data. Lalu kita lihat di database ada ID user. Kita isi dengan ID sesi akun kita, user data ID. Lalu yang kedua ada judul. Ini dari this input post judul, input text judul di dalam view grid profile. Lalu yang ketiga ada konten. Kita ganti konten, input post konten. Lalu yang terakhir ada slope. Kita ganti slope. Selanjutnya kita coba buat query untuk insertnya. This db insert ke dalam table profile datanya. Lalu selanjutnya kita kasih notifikasi di session set flash data, nama notif. Di sini kita punya nama notif sukses, profile berhasil ditambahkan, lalu kita redirect ke dalam halaman dashboard /profile. Nah, ini untuk proses tambah atau upload profile ya. Jangan lupa kita juga perlu ini ya, image belum kita masukkan. Oh, tidak ada ya, tidak ada image. Oke, berarti aman.
ada ID user, judul, konten, dan sub. ID user, judul, konten, dan sub. Jadi validasi ini juga kita hapus ya. Termasuk ini kita tidak butuh untuk upload file. Nah, ini untuk validasi ketika data terisi semua. Nah, kita tambahkan else jika tidak ya, artinya ketiga kondisi ini salah ya, tidak diisi, maka dia menampilkan pesan kita kirim di session set flash data dengan nama file. Kita isikan pesannya profile gagal di. Jangan lupa kita redirect juga ke dalam dashboard slash kalau tidak diisi kita masukkan ke dalam create slash profile. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tambah profile ya. Lalu kita tambahkan notifikasi. Di sini kita sudah punya file dan untuk suksesnya ada di view profile. Kita tambahkan di sini di bawah tombol tambah API this session flash data sukses, maka kita tampilkan notifikasi ya. Ini untuk notifikasi kita pakai kelas alert sukses berwarna hijau, maka isinya di session flash data sukses. Oke, kita coba tambahkan. Kita coba kosong ya, tambahkan data dengan semua form tidak kita isi, lalu klik tambah, profil gagal dikirimkan dengan redirect ke halaman create profile. Lalu coba kita masukkan beberapa data seperti judul, misal visi dan misi, lalu selebihnya visi dan misi. Selanjutnya untuk konten, misi misal PT XYZ Teknologi. Lalu thumbnailnya kita masukkan dan klik tambah. Profil berhasil ditambahkan. Kita coba cek. Nah, ini masuk ya untuk judul, konten, dan sub. Sorry, di sini di halaman tambah ada thumbnail yang kita hilangkan karena kita tidak menginputkan gambar ke dalam table profile. Oke. Profil juga ditambahkan ya, karena kita tidak mengisi salah satu form. Nah, selanjutnya seperti biasa kita setelah berhasil menginput data ke dalam database, kita coba tampilkan data tersebut ya, kita looping ke dalam halaman profil dengan cara seperti tadi, karena di table profile kita punya join ya dengan ID user, kita akan menampilkan nama si pembuat profil tersebut, maka kita comment, di get profile kita comment. Selanjutnya kita isikan this db select judul lalu slug saja karena konten terlalu banyak jadi tidak usah kita tampilkan ya. Judul slug lalu b nama as outdoor is db from table profile as a, tambahkan is db join table users as b on a id user sama dengan b id. Lalu kita urutkan this db order by berdasarkan ID terbaru ya, ID dash. Lalu nah, untuk ini perlu teman-teman ingat ya, untuk query join seperti ini, ada select, diisi masing-masing field atau kolom dari table yang di join, lalu ada form table pertama, lalu kita join table kedua, begitu juga kalau ada 3 table berarti kita tambahkan lagi join as check seperti itu ya, as check dan seterusnya.
Nah, lalu terakhir kita kembalikan ke result. Nah, ini untuk join. Nah, kalau hanya satu table, teman-teman bisa pakai satu garis ini. Return langsung di dbget nama table lalu result. Selanjutnya kita panggil panggil fungsi get profile ini ke dalam dashboard untuk ditampilkan ke view. Kita coba scroll untuk profile. Nah, di sini kita tambahkan variabel di dalam array dengan nama profile. Kita arahkan ke this dashboard, nama fungsinya get profile. Get profile ya. Oke. Selanjutnya kita for each atau kita looping ke dalam view profile. Di sini kita coba as data. Alias sebagai data. Lalu kita buat variabel untuk nomor. Kita isikan 0, lalu di sini kita setelah looping. Panggil untuk nomor, lalu judul, $data judul, lalu yang kedua, yang ketiga yang PFO $data outdoor, yang keempat PFO $data create, dan yang terakhir PFO $data update. Coba refresh. Di sini error seperti tadi ya, banyak tipe nih from. Kita ubah jadi from. Refresh. Nah di sini, untuk error ini belum pernah kita nemu error seperti ini ya. Barangkali dari teman-teman ada yang tahu kira-kira error ini itu kenapa? Nah, enggak, Kang Anggi bisa ditanyakan ke teman-teman. Semoga rekan-rekannya ada bisa bantu Kang guys untuk menjawab error ini. Enggak, cari. Dan jangan lupa untuk on mic ya kalau bisa. Biar enak aja interaksinya. Sok mereka sekalian. Jadi ini kita baru join untuk 2 table ya. Nah ini adalah salah satu kasus error ya, error column ID in order clause in ambiguous. Nah ini baru 2 table ya. Nanti barangkali teman-teman jadi senior developer dan kita mempunyai kasus big data ya, di mana nanti pasti akan banyak join untuk mempercepat proses pengambilan data. Nah, itu pasti akan menemukan seperti ini juga ya. Biasanya ya. Enggak dari teman-teman bantu saya kenapa kira-kira untuk error ini. Oke, kalau belum ada yang menjawab ya, akan coba saya pecahkan ya dari sama teman-teman juga. Di sini ada keterangan error number 1052, database error occurred ya. Column ID in order clause is ambiguous. Kenapa? Nah, karena di dashboard model kita punya function get profile ini
Di sini kita ada order by ID. Nah, si kode igniter ini bingung ya, dia tidak tahu ID ini milik siapa, apakah milik table profile atau table user. Jadi untuk fit-nya ya, untuk problem solving-nya kita tambahkan saja a titik. Karena data yang kita tampilkan adalah dari table profile, jadi kita tambahkan a titik. Coba kita refresh. Nah, sudah berhasil ya, akan tetapi masih nemu error juga nih, banyak. Create, update, std class ya, kata Kang Arif teh. Oke, kita coba cek ya. Dashboard profile. Nah, oh iya ya. Kira-kira kenapa nih? Barangkali dari teman-teman ada yang bisa bantu jawab juga. Kang, izin masuk. Oh, cek. Izin masuk. Kang, cek. Mangga Kang Ujang ya? Ya, Oh ya, mangga Kang. mau lihat di line 52 Kang, yang dashboard profile. Oke, line 52 ya. Ini nih, line 52. Boleh lihat dashboard profil Kang. Nah, ini dashboard profile Kang Alpin. Setidaknya dari basic company profile ini ya, terutama berisikan fitur-fitur hanya CRUD ya, create, update, delete, edit, delete. Nah itu update, delete ya maksudnya. Nah itu teman-teman paham gitu ya, karena nanti barangkali setelah S1 teman-teman jadi senior development, itu harus bisa memecahkan beberapa masalah ya, terutama jika teman-teman jadi konsultan IT seperti itu. Mangga dilanjut Kang Ujang atau Kang Alpin, coba di database table profile Kang. Oke, kita lihat ya di database table profile. Nah ini untuk database table profile Kang Alpin. Untuk di database table profile ini kita punya kolom ya, kolom created dan update. Jadi menurut saya ini tidak masalah. Kita coba fokus di source code. Teman-teman udah lihat ya, di sini ada ID, end user, judul, content, sub, visi misi, dan update. Nah, untuk di source code-nya juga kita sudah panggil data, std class, create, dan data std class update. Tapi kita menemukan error seperti ini. Mistake undefined property std class create. Lalu yang kedua std class update. Kira-kira kenapa? Kang Reza Hakim ya. Di model mungkin Kang. Oke, kita coba lihat modelnya ini. Untuk modelnya A titik create sama A titik update-nya Kang. Wah, mantap Kang Reza ya. Terima kasih Kang Reza dan teman-teman. Di sini kita tambahkan A create dan A update. Oke, kita coba refresh ya. Untuk kolom, oke. Kira-kira ini kenapa nih kalau kayak gini? Nah, di modelnya tidak ada create sama update-nya mungkin. Oke, benar. A updated. Oke. Berarti kita tipe ya, kurang updated.
Coba refresh. Oke, ini untuk halaman profil ya. Kita sudah berhasil menambahkan profil, lalu data sudah tampil, berhasil kita looping. Kita coba tambahkan satu lagi, misal struktur organisasi. Dipastikan untuk slope ini kita merubah judul ya, yang tadinya huruf besar menjadi huruf kecil semua ya. Yang tadinya spasi kita rubah menjadi tanda min ya, strip ini. Sebenarnya ada banyak cara ya, antara lain slope ini bisa dibuat otomatis oleh kode igniter di bagian fungsi create. Bisa divalidasi dari struktur ini di str to lower ya, dirubah menjadi huruf kecil semua, lalu divalidasi di replace yang spasi menjadi simbol strip ya atau min ini. Itu bisa. Atau yang kedua, teman-teman bisa menggunakan JavaScript ya. Ketika kita mengetik judul, nanti otomatis mengikuti yang slope dengan catatan struktur organisasi ini menjadi huruf kecil dan spasi menjadi min. Itu bisa seperti itu. Nanti maka itu bisa dicoba sama teman-temannya di pertemuan berikutnya. Lalu untuk konten kita isi contoh struktur organisasi. Nah, di sini konten kan harusnya bukan teks ya, tetapi bisa berupa gambar, PDF dan yang lainnya. Nah, nanti juga bisa dicoba sama teman-teman karena ini teks area biasa ya. Teman-teman bisa pakai implementasikan untuk integrasi dengan CK editor dan yang lain seperti itu. Lalu kita klik tambah. Nah, sudah berhasil di looping ya. Yang pertama ada struktur organisasi, yang kedua ada visi dan misi. Oke, selanjutnya coba kita edit. Kita buat dulu di profile, view profile ya. Kita tambahkan untuk editnya ke dalam controller update dengan nama fungsi profile, lalu kita kirim juga ID-nya, data ID. Begitu juga yang edit, delete file, lalu dengan data ID. Refresh, di sini error lagi nih, error yang sama ya. Kita coba percepat, kita tambahkan AID di sini. Nah, oke, selanjutnya kita klik edit. Di sini kita menemukan 404 pack not found. The pack you request was not found ya, karena kita belum membuat fungsi dengan nama profile di dalam controller update. Lalu kita coba buat di dalam controller update function ya, profile, kita ambil segmen terakhir ID, lalu kita validasi if jika kita sudah login di session user data ID, maka kita bisa mengakses halaman profile ya, this view dashboard update profile. Belum, kita diminta untuk login redirect out/login. Selanjutnya kita buat model untuk memanggil data berdasarkan ID yang kita minta ya. Di sini di update model kita buat fungsi sama ya, function get profile, kita ambil ID-nya, ID yang dikirim dari controller, lalu diambil berdasarkan ID yang kita kirim, lalu kita kembalikan, diambil dari table profile, kita row karena kita mengambil satu data. Nah, di sini kita bisa buat variable data, kita buat array, lalu profile, kita
arahkan ke this update get profile, kita ambil ID-nya dari URI segmen ketiga. Nah, URI segmen ketiga itu adalah ini ya, ketiga dihitung dari controller 1, 2, 3. Nah, ini 3. Misal ada slash lagi, berarti 4. Dan seterusnya seperti itu untuk URI segmen. Lalu selain data profile, kita ambil juga user data untuk menampilkan nama kita di menu samping this out get user data, diambil berdasarkan ID session yang sedang kita gunakan. Oke, lalu kita panggil variabel data ke dalam view. Oke, kita refresh. Di sini errornya berubah. Unable to load the request file, ini biasa ya, kita perlu membuat view profile ke dalam folder view upload. Kita coba buat, kita copy saja dari create, lalu kita paste. Nah, di sini kita refresh, klik profile, kita edit. Di sini masih kosong karena kita belum ambil data dari database berdasarkan ID yang kita edit. Cara panggilnya di sini tinggal kita panggil variabel profile ke dalam view profile update dengan cara kita berikan value ke masing-masing input. Dollar profile misalkan dengan nama judul. Lalu kita copy saja. Kita berikan juga untuk slope. Untuk text area konten, lalu kita ubah ini menjadi, coba refresh. Nah, ini data yang kita edit. Kita coba ini untuk struktur organisasi ID 2, lalu untuk ID 1 misi dan misi. Oke, selanjutnya kita buat fungsi untuk simpan data yang kita edit, ada di controller update ya. Oke, di sini kita validasi if set post simpan. Ketika kita klik tombol simpan, maka dia melakukan proses simpan. Ketika tidak, else ya. Kalau tidak, maka dia menampilkan view edit data. Nah, di sini kita untuk validasi formnya kita copy di atas. Kita copy, kita paste, terus kita hilangkan yang tidak kita gunakan seperti upload gambar. Kita tidak menggunakan upload gambar. Kita sisakan yang this form validation run sama dengan true. Nah, untuk form yang wajib kita isi antara lain ada judul, slope, dan konten. Judul, slope, dan konten. Di dalam if kita berikan fungsi update data ya, karena di sini sudah kita validasi kalau semua form kita isi maka dia update. This data, dollar data, variable data sama dengan ID user, isi dengan ID user yang mengedit profil tersebut di session data ID. Nah, setelah ini barangkali dari teman-teman ada yang bisa bantu, mangga boleh bantu saya. Ada pertanyaan dari siapa nih? Kang Alvin ya. Kang, boleh tahu trik
keyword error biar dapat solusi cepat dari Stack Overflow. Oh ya, bisa Kang Alvin ya. Caranya ketika kita menemukan error, anggap saja contohnya ya, kita coba rubah karena kita sudah mempunyai view dengan nama profile.php di folder update, kita coba buat yang belum ada ya. Contohnya apa nih? Di dalam update ya, users. Kita refresh. Nah, di sini error. Nah, tinggal select aja ya semua, lalu klik kanan, search. Nanti paling atas nih pasti muncul dari Stack Overflow. Tinggal klik ya teman-teman. Lalu di sini nanti ada petunjuknya yang teman-teman bisa pilih yang centang ya. Try this load view homepage view data. Nah, seperti ini. Ini adalah jawaban yang terbaik ya, yang bisa menjawab dari pertanyaan kita. Betul, di sini kita hanya perlu memanggil view dari controller seperti itu. Itu untuk kurang lebih ya untuk cara mengetahui trik keyword error biar dapat solusi, untuk dapat solusi cepat dari Stack Overflow seperti itu Kang Alvin. Oke, kita lanjut tadi ya untuk proses update. Siap, sama-sama Kang Alvin ya. Jangan di private Kang Alvin. Kita lanjut. Di sini judul. Kita ambil value dari input post judul. Lalu yang kedua ada slope. Dan yang ketiga ada konten. Selanjutnya this db where id berdasarkan id dari URI segmen ketiga. Lalu kita update stb update table profile $data. Jangan lupa kita kirimkan pesan juga ya. This session set flash data. Pesannya file berhasil disimpan di kita redirect ke dashboard profile. Ini jika kondisinya benar. Else kita kirimkan saja pesan this session set flash data pilot profile gagal diperbarui. Lalu kita redirect ke dalam update ya, update profile. Oke, kurang lebih seperti ini untuk proses update ya. Kita coba untuk update profile, kita kosongkan salah satu. Di sini error ya. To view agreement to function profile. Kita coba cek dulu. Simpan ya. Maka dia update profile dari ID3. Barangkali dari teman-teman ada yang bisa bantu saya. Semoga teman-teman ada yang bisa bantu.
Untuk rekan-rekan, ada yang bisa membantu Kang Gagas nih, ada error nih. Ada yang membantu. Enggak, rekan. Ada enggak? Ayo dong. Kang Arik. Ya, dari teman-teman ada yang bisa bantu? Konten ini untuk fitur terakhir ya. Oh, masih ada pengguna setelah ini. Sampai jam berapa? Hah? Kenapa? 10 menit ya tuh. Oke, kita lanjut, kita coba simpan. Nah, di sini udah berhasil diperbarui ya untuk struktur organisasi PT. Ini juga sudah mengikuti. Kita coba edit, lalu kita simpan, juga sudah terupdate ya untuk profil. Nah, selanjutnya kita coba buat fungsi delete. Nah, untuk fungsi delete kita buka controller delete, kita copy saja yang function gallery. Lalu kita seleksi fungsi galeri, kita tekan Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, dan Ctrl D sampai terseleksi di fungsi ini. Lalu kita arahkan ke profile. Kita bisa buat lebih besar. Nah, oke, kita coba buat satu lagi. Kita coba delete. Oke, untuk halaman profil ini sudah selesai. Selanjutnya yang terakhir ada halaman pengguna ya. Di halaman pengguna ini kita punya data di tabel pengguna, kita punya data username. Tadi salahnya di mana Kang Gagas? Oke. Salahnya ada di from validation ya Kang Alvin. Jadi ada name yang salah. Ini konten, harusnya konten seperti itu Kang Alvin. Kita lanjut ya untuk mempercepat waktu. Di table user ini ada username, nama, email, password, avatar. Oke, kita buka menu pengguna, ada nama, email, username dibuat dan diperbarui. Kita close semua. Kita buka yang pengguna. Pengguna di sini diperbarui. Oke, kita pertama buat terlebih dahulu fungsi
ditambah ya. Kita tambahkan dulu tombol tambah. As primary, lalu tambah ini kita arahkan ke URL controller create slash user. Oke, create slash user. Kita klik. Status bar pack not found. The pack you requested was not found. Kita belum mempunyai fungsi user di dalam controller create. Kita coba buat function user. Kita validasi. Jika kita sudah login user data ID, maka kita bisa membuka halaman di view dashboard create user. Kita akan dialihkan ke halaman login /login. An error was unable to load the request file dashboard create user. Kita tambahkan view user di dalam maksudnya kita tambahkan file dengan nama user.php di dalam view dashboard create. Kita bisa copy dari berita juga bisa ya, kita copy untuk mempersingkat waktu, lalu kita paste dan kita rename menjadi user. Kita refresh. Nah, ini di sini ada error ya. Message undefined variable user data, karena kita belum menambahkan atau memanggil variabel user data. $data sama dengan kita jadikan array user data is out get user data berdasarkan ID sesi kita ya, data ID. Nah, kenapa saya bisa ngetik cepat ini ya? Saya bukan hafal ya, tapi saya lihat di sini nih ada di line 148. Jadi teman-teman bisa menghafal, teman-teman juga bisa langsung kopas-kopas ya supaya cepat karena fungsinya juga sama. Lalu kita panggil di sini $data. Oke, kita coba refresh. Nah, errornya hilang ya. Selanjutnya data form yang dibutuhkan untuk table user antara lain username, nama, email, password, dan avatar. Jadi kita ubah tambah pengguna username, lalu ada nama lengkap, lalu ada email. Di sini tipenya bukan teks tapi email. Username, nama lengkap, email, password, avatar ya. Satu lagi password. Password tipenya bukan teks, bukan email tapi password. Yang terakhir ada avatar. Tambah. Oke, kita coba. Please enter an email address. Ini untuk form tambah pengguna ya. Kita coba tambahkan fungsi create-nya di sini. Kita copy juga dari atas. Else dia menampilkan view user di dalam folder create. Nah, jika kita coba validasi dulu, yang perlu kita isi username, nama, email, password ya. Username, nama, email, dan password. Ini wajib kita isi. Username,
nama, email, dan yang terakhir ada password. Kita juga ada avatar, jadi kita butuh ini ya untuk script upload gambar. Oke, kita tambahkan dengan nama gambar, input filenya gambar, lalu di sini seperti biasa $data. Nah, selain $data, teman-teman bebas ya, bisa memberikan variabel dengan nama apapun, bebas. Yang kita isi ada username dari this input plus username, lalu ada nama, yang ketiga ada email, dan yang terakhir keempat ya ada password, dan yang terakhir kita coba copy ada avatar. Nah, pada bagian password ini, kalau scriptnya hanya seperti ini ya, jika scriptnya hanya seperti ini yang diinput adalah password murni ya, yang kita ketik. Misal 12345, berarti yang ke input, yang masuk ke dalam database itu adalah 12345. Nah, karena pada script out ini kita MD5 ya, kita kasih enkripsi MD5, maka di sini kita harus kasih fungsi MD5 juga. MD5 kasih enkripsi MD5 seperti ini. Jadi nanti saat data masuk ke dalam table ya, datanya itu seperti ini ya, jadi random enkripsi MD5. Nah, db insert ada selain MD5 ada beberapa enkripsi ya, seperti hash dan yang lain. Teman-teman bisa coba enkripsi yang lain, nanti explore table insert $data. Kita kirim pesan di session set flash data, apa nih, sukses. Kasih pesan pengguna berhasil ditambahkan. Redirect ke dashboard users. Oke, nah ini untuk halaman user. Saya lupa ya. Di sini kita untuk create user ya, betul. Di sini kita tambahkan if isset post tambah sampai ke sini ya. Kita copy saja untuk notifikasi ketika data kosong, file gagal ditambahkan, redirectnya di create user. Jadi ketika kita klik tombol tambah, maka dia mengeksekusi untuk menambah data. Ketika tidak, dia menampilkan halaman create user. Kita coba tambahkan satu data, misalkan username-nya Andi. Emailnya misal andi@gmail.com, passwordnya 12345. Avatarnya kita klik tambah. Di sini, nah ini error baru lagi ya. Barangkali dari teman-teman ada yang bisa bantu. Ini kita agak lebih ini ya. Ya udah bisa aja. Ini Pandu. Kita agak lebih overtime sedikit karena tanggung ini satu fitur lagi untuk di bagian admin panel. Kira-kira kalau teman-teman menemukan error seperti ini, kenapa? Oh ya, kita coba terapkan untuk mencari problem solving di Stack Overflow ya. Kita seleksi, lalu kita ke kanan, dan Google. Daripada enak benar, jadi lo penting mikir-mikir aja.
Oke, lalu kita klik Stack Overflow ya, kita lanjut. Nah, di sini banyak yang menyarankan hanya seperti ini ya, karena ini bukan masalah yang terlalu besar ya. Di sini hanya menerangkan bahwa kolom image itu tidak ada di dalam database, di dalam table ya. Karena di dalam table itu kita bukan image namanya, akan tetapi avatar seperti itu ya, untuk salah satu problem solvingnya. Kita ubah menjadi avatar. Coba refresh. Oke, kita klik. Coba lagi tambah. Oh, ternyata udah masuk ya tadi. Hanya saja redirect-nya itu dia salah, bukan ke dashboard user, akan tetapi ke dashboard / pengguna. Sorry, pengguna. Ini untuk proses input data. Nah, selanjutnya kita coba tampilkan. Kita looping ke dalam view user. Ada di dashboard, lalu di pengguna tinggal kita tambahkan. Kita buat dulu modelnya. Get user. Sudah cukup seperti ini karena di user tidak join dengan table lain. Lalu kita panggil saja ya pengguna, misal this dashboard get users. Oke, selanjutnya di user kita coba looping. Kita coba tampilkan. For H dolar pengguna as data. Lalu kita coba refresh. Nah, di sini tampil ya dua data karena kita punya dua data. Selanjutnya kita tinggal tampilkan data sesuai yang ada di dalam database. $0 sama dengan 0, lalu kita di sini kita looping. Selanjutnya kita tampilkan. Lalu kita coba pertama echo $data nama. Cepat kita copy saja. Lalu yang kedua ada email. Ketiga ada username. Dan yang keempat ada create. Yang kelima ada updated. Oke, ini untuk data pengguna ya. Setelah kita berhasil menambah, kita akan coba edit data. Kita arahkan terlebih dahulu bagian Anchor, base URL. Nanti teman-teman bisa belajar ya dari link yang saya bagikan nanti ke panitia. Bisa teman-teman download dan teman-teman pelajari di masing-masing di rumah ya, di rumah masing-masing atau di device teman-teman. Update users data ID. Begitu juga yang delete, kita copy saja karena fungsinya sama, yang membedakan hanya controller. Delete users. Oke, selanjutnya kita klik misal yang Anggi ya, 404 not found. Seperti biasa kita belum mempunyai fungsi user di dalam controller update. Kita bisa copy dari yang profile, atau karena ini mempunyai foto ya, kita copy dari galeri. Kita copy, lalu kita paste. Di sini kita namai users. Ketika kita mengeklik tombol simpan, maka ini kita copy saja karena rules-nya sama. Oke, selanjutnya kita ini ya diserap. Kalau semua terisi dan gambar terisi, maka dia update termasuk gambar. Nah, ini teman-teman bisa masukkan ya, update termasuk gambar. Nah, kalau tidak, di sini ada table users negatif pengguna berhasil diperbarui. Nah, kalau tidak, maka hanya sampai ke password saja. Oke.
Selanjutnya kita arahkan ke users. Di sini kita juga ganti. Lalu untuk update kita get update berdasarkan segmen ketiga. Selanjutnya kita buat model untuk mengambil data user yang kita edit. Users. Oke, akan kita coba refresh. Nah, di sini errornya unable to load the request file. Kita copy saja ya file user PHP yang ada di folder create, lalu kita paste di update. Kita ubah, edit, guna. Lalu kita tampilkan datanya, kita beri value dari masing-masing input text, value for $users, kita sesuaikan username, nama, email, password biarkan kosong. Oke, sudah tampil ya, lalu jadi simpan. Oke, nah kita akan coba update yang misal Andi username underscore b. Passwordnya tadi 12345, di sini 54321. Kita simpan. Kita menemukan error lagi yang 404 teknofont karena satu lagi saya salah memberikan redirect, harusnya ke pengguna tapi ini ke user. Tapi secara data ini sudah berubah ya, kita refresh Andi Dwi, ini sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah. Maka kita tinggal ganti saja ini redirect untuk yang berhasil ke dalam slash dashboard slash pengguna. Kita kembalikan ke Andi 2345 simpan. Oke. Kita munculkan notifnya. Sini kita copy, lalu kita paste di sini di bawah tombol tambah. Violet kita ganti sukses, yang danger ini danger kita ganti sukses. Admin misalnya. Oke, pengguna berhasil disimpan. Oke. Untuk pertemuan kali ini ya, kita sesuai dengan perjanjian kemarin, kita akan menyelesaikan bagian admin panel antara lain dashboard, berita sudah di pertemuan keempat, galeri, profil, dan pengguna. Nah, untuk kontak ini kita lanjut ke pertemuan 6 sambil kita mengatur tampilan ya pada halaman utama. Kita coba menampilkan beberapa data yang sudah kita input. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada beberapa kesalahan atau kekurangan. Terima kasih teman-teman ya. Saya kembalikan ke Kang Anggi. Mangga Kang Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk Kang Gagas ya atas materinya. Satu menit pusing buat coding ya. Rekan. Sebelum saya tutup, untuk ini ada sesi dokumentasi ya untuk panitia. Silahkan Kang Baris atau ACP. Cek. Cek. Masuk ke suaranya? Masuk Kang. Boleh ku Kang Jepi? Boleh. Masuk ke suaranya. Semoga saya untuk on cam ya. Semua peserta panitia on cam. Oke, hasil. Ini udah proses. Belum. Ya mangga, ayo ada on cam.
Ayo yang belum on cam dulu. Udah ini teh gak ada lagi yang on cam. Udah mereka Kang CPU nya lila tuh. Oke. Langsung merenya. Siap. 1, 2. Senyum. Senyum. Hah? Beneran? Sekali lagi. 1, 2. Senyum. Beres. Atas atur nuhun Kang Cepi. Untuk mempersingkat waktu, saya tutup saja. Ya, terima kasih banyak untuk Kang Gagas selaku pemateri dan juga untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti sampai sekarang. Dan untuk pertemuan selanjutnya ya, itu akan membahas yang mungkin kontek kan? Ya, presentasi koordinator pada web halaman utama. Pada para peserta jangan lupa isi presensinya untuk bukti kehadiran ya, dan linknya sudah dikirim oleh panitia di kolom chat. Untuk semuanya tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya, dan semuanya tetap semangat. Semoga kita bisa ketemu sampai hari ke-8. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang. Sama-sama Kang Alvin. Saya